Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Dua rumah di Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung terbakar, 3 orang terluka. Seorang residivis yang baru bebas dari penjara ditembak polisi karena kembali mencuri motor dan membobol rumah. Polisi umumkan hasil otopsi dan penyidikan kematian siswa SPN Kemiling, Bandar Lampung. Kurang posnya Pak? Ya itu aja Pak. Itu saja dulu, kurang pos. Sedikit saja Pak. Dua rumah semi permanen yang bertetangga di Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Senin pagi ludes terbakar. Kedua rumah berdinding kayu itu ambruk hingga rata dengan tanah. Selain meludeskan rumah, berikut isinya 3 orang terluka. Pemilik rumah bernama Billy Pratama menderita luka bakar saat berusaha menyelamatkan putranya berusia 4 tahun yang sedang tidur dalam kamar. Nenek korban juga turut terluka saat berusaha menyelamatkan cucunya dari kobaran api. 2 korban, bapak dan anak, dirawat di Rumah Sakit Bumi Waras, Bandar Lampung. Sementara nenek korban menderita luka ringan dan tidak dirawat di rumah sakit. Tahu api itu sudah membesar ya, sudah membesar dari rumah bawah. Tapi orang tuanya kan dia masih tempat kakaknya, sedangkan anaknya masih di kamar, masih tidur. Saya datang, mereka nolongin yang di kamar, nolongin anak-anak dikeluarkan gitu ya. Api ya loncat ke atas. Cuman kalau posisi kronologi kebakarannya kita tidak tahu. Itu pada pukul berapa Bang tadi Bang? Kurang lebih jam 8 lah. Jam 8? Jam 8 ini. Ada korban Bang? Ada korban 2. Petugas mengerahkan 4 mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala mobilnya tidak bisa mendekati titik api sebab 2 rumah yang terbakar berada di lereng bukit yang jalannya tidak bisa dilewati mobil. Billy Pratama, kalau orang tuanya Kemudian yang terbakar ini rumah geribik sebanyak 2 unit. Proses pemadaman selesai pada pukul 9.30 dengan menerjunkan 4 armada pemadam kebakaran, 2 dari kantor Tendean, 1 dari Kelurahan Gedong Air, Tanjung Karang Barat, dan 1 dari pos Kecamatan Teluk Betung Selatan, dengan personil sebanyak 18 orang personil. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Selain menyebabkan 3 orang luka, kerugian para korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran ini melanda di tempat pembuangan air Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Senin siang. Kepulan asap tebal membumbung tinggi membakar tumpukan sampah. Petugas damkar turun ke lokasi memadamkan api. Jika dibiarkan, kebakaran bisa meluas hingga ke kawasan hutan di sekitar TPA Bakung. Menurut petugas damkar, kebakaran di TPA Bakung ini telah terjadi 3 kali selama 2 hari terakhir. Api muncul diduga akibat terjadinya penguapan panas dari bawah tumpukan sampah dampak musim kemarau. Kemarin kita sudah 3 kali melakukan penyemprotan di TPA Bakung. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan ini akan kita rutinkan untuk melakukan penyemprotan. Untuk informasi saja, tadi malam memang ada kebakaran, tetapi tidak besar di TPA Bakung. Alhamdulillah kita sudah berhasil padamkan.
karena dibantu dengan alat berat yang memang tersedia di TPA Bakung, mengantisipasi hal-hal seperti yang terjadi di daerah lain, jangan sampai ini jadi membesar ya. Petugas damkar kini rutin melakukan penyemprotan di kawasan TPA Bakung. Kebakaran di tempat pembuangan akhir dicegah karena asapnya dapat mencemari udara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pembobol kotak amal Masjid Nurul Huda, Kelurahan Gudang Lelang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung ditangkap warga. Tersangka nyaris babak belur dihakimi massa yang geram dengan ulahnya. Tersangka kemudian dievakuasi oleh tentara dan polisi ke kantor polisi Teluk Betung Selatan. Menurut pengurus Masjid Nurul Huda, tersangka 2 kali mencuri uang dalam kotak amal dan menggunakan kaos yang sama. Dalam rekaman CCTV terlihat tersangka datang seorang diri. Ia masuk masjid dan mencuri uang dalam kotak amal saat sepi jemaah. Ladinya dia dari perapatan arah ke sini ke Gudang Lelang sambil ngelem, karena saya hari Jumat itu ngeliat CCTV dia pakai baju itu, karena nggak salin bajunya, saya ciren, saya pegang langsung di sini, diikutin dulu sama saya, langsung saya pegang, langsung bawa ke masjid. Telah tertangkap basah seorang pelaku pencurian kotak amal di Masjid Nurul Huda Gudang Lelang. Kemudian untuk mengantisipasi aksi massa yang mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, warga melaporkan ke Babinsa dan Koramil untuk coba mengamankan pelaku sembari menunggu pihak polsek datang. Nah saat ini pelaku sendiri gimana Pak? Untuk pelaku sudah diamankan dari pihak polsek, kemudian sudah dibawa ke kantor polsek. Tersangka mencuri uang dalam kotak amal sebesar hampir 4 juta rupiah. Tersangka kini ditahan di Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri motor sekaligus pembobol rumah ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung Senin malam. Tersangka Rian Saputra, 28 tahun, ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di indekosnya di kawasan Enggal, Bandar Lampung. Rian Saputra merupakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ia ditangkap karena mencuri di 10 TKP di Bandar Lampung. Selain menyasar motor, tersangka juga membobol rumah dan menyasar perhiasan serta perabotan elektronik. Tersangka mencuri seorang diri. Pada awal Agustus lalu, tersangka mencuri di salah satu rumah warga di Kelurahan Jagabaya, Bandar Lampung. Tersangka masuk rumah korban dengan cara merusak kunci jendela saat pemilik rumah sedang tidur. Dari rumah korban, tersangka mencuri ponsel dan uang jutaan rupiah. Ada yang masuk lewat ada yang nyongkel jendela Pak. Terus ya kalau ngambil motor itu kan ngambil ada kuncinya aja, kuncinya terletak. Kunci terletak dalam rumah korban. Ya. Kamu cara ngincer rumah korban gimana? Keliling atau gimana? Sekali lewatan aja Pak, jalan aja. Lewatan, rumah itu sepi. Ya langsung masuk aja. Langsung masuk. Polisi menyita barang bukti 1 motor hasil curian tersangka, 2 pasangan plat nomor polisi, serta peralatan untuk mencuri. Berdasarkan catatan polisi, Rian Saputra merupakan seorang residivis kasus yang sama dan baru bebas dari penjara pada 5 bulan lalu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kan ada kontak